Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah pemikiran Islam yang berjudul Pemikiran Ibnu Sina dalam Pendidikan Islam. Langsung saja kita mulai. Sebelum kita membahas tentang pemikiran Ibnu Sina dalam pendidikan Islam, setidaknya ada beberapa sub pembahasan yang akan kita jelaskan. Yang pertama adalah biografi Ibnu Sina, yang kedua adalah guru-guru Ibnu Sina, ketiga karya Ibnu Sina, empat konsep pendidikan menurut Ibnu Sina, lima konsep pendidik, selanjutnya adalah konsep metode pembelajaran dan kurikulum menurut Ibnu Sina. Kita mulai yang pertama, biografi Ibnu Sina. Ibnu Sina itu memiliki nama lengkap Ali Al-Husain bin Abdullah Al-Hasan bin Ali bin Sina. Lahirnya di desa Asfana, desa Bukhara, tepatnya di kawasan Asia Tengah pada bulan Safar 370 Hijriah atau 980 Masehi. Kemudian beliau wafat pada usia 58 tahun, yaitu pada sekitar 428 Hijriah atau 1037 Masehi di Hamadan, Iran. Pendidikan Ibnu Sina. Pada usia 5 tahun, Ibnu Sina sudah mampu membaca Al-Quran. Setelah itu ia melanjutkan dengan mempelajari ilmu-ilmu agama seperti tafsir, fikih, usuluddin, dan sebagainya. Pada usia 10 tahun, Ibnu Sina telah menghafal Al-Quran. Ingat, telah menghafal Al-Quran dan menguasai berbagai cabang ilmu-ilmu agama serta mempelajari beberapa disiplin ilmu, diantaranya matematika, logika, fisika, kedokteran, astronomi, hukum, dan sebagainya. Pada usia 16 tahun, beliau sudah menjadi ahli pengobatan atau tabib yang ada di sekitar daerahnya. Selanjutnya, Ibnu Sina tidak lahir sendiri, melainkan beliau lahir dari guru-guru yang sangat monumental. Beberapa guru dari Ibnu Sina adalah Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Barqi Al-Khawarizmi untuk mempelajari ilmu bahasa, kemudian Ismail Al-Zahid untuk mempelajari ilmu fikih, kemudian ada Abu Sal Al-Masihi dan Abu Mansur Al-Hasan bin Nuh untuk ilmu kedokteran, dan Ali Abu Abdullah An-Natili untuk belajar matematika dan ilmu ukur. Setelah beliau berkecimpung dalam berbagai ilmu pengetahuan, maka Ibnu Sina itu melahirkan karya-karya yang sangat fenomenal. Kitab atau buku yang menjadi rujukan dunia adalah kitab Qanun fi At-Tib, merupakan ikhtisar pengobatan Islam, juga diajarkan hingga kini di timur maupun di daerah barat. Yang kedua adalah kitab Asy-Syifa, berisikan tentang uraian filsafat dengan segala aspek-aspeknya termasuk di dalamnya pengobatan. Yang ketiga, kitab Al-Isyarat wa Al-Tanbihat, mengandung uraian tentang logika dan hikmah. Dan kitab yang keempat, kitab An-Najah, membahas tentang pemikiran Ibnu Sina tentang ilmu jiwa. Nah, Ibnu Sina adalah sosok yang sangat kompleks dalam pemikirannya. Ilmunya sangat luas dan sangat dalam, menjangkau beberapa ilmu pengetahuan. Menurut Ibnu Sina, ilmu itu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah ilmu yang tak kekal, dan yang kedua adalah ilmu yang kekal atau hikmah. Ilmu yang kekal itu dipandang dari perannya sebagai alat, dapat disebut logika, tapi berdasarkan tujuannya, maka ilmu dapat dibagi menjadi ilmu yang praktis dan ilmu yang teoritis. Ilmu teoritis seperti ilmu kealaman, matematika, ilmu ketuhanan, dan ilmu kulli. Sedangkan ilmu yang praktis adalah ilmu akhlak, ilmu pengurusan rumah, ilmu pengurusan di kota, ilmu nabi syariah, dan lain sebagainya yang
pragmatis, dan fungsionalis. Menurut Ibnu Sina, tujuan pendidikan itu diarahkan pada 3 hal. Yang pertama, diarahkan kepada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seorang menuju perkembangan yang sempurna, baik perkembangan fisik, intelektual, maupun akhlak. Yang kedua, diarahkan pada upaya dalam rangka mempersiapkan seseorang agar dapat hidup bersama-sama di tengah-tengah masyarakat dengan melakukan pekerjaan atau keahlian yang dipilihnya sesuai dengan bakat, kesiapan, kecenderungan, dan potensi yang dimilikinya. Tujuan yang sangat khusus ditujukan bahwa pendidikan itu diarahkan untuk menciptakan insan kamil atau manusia yang seutuhnya. Kalau kita berbicara tentang konsep kurikulum pendidikan, Ibnu Sina membagi tingkatan materi berdasarkan tahapan-tahapan perkembangan dan usia pertumbuhan anak atau sesuai dengan tingkat kemampuan psikologis anak. Jadi dibagi menjadi 3 kategori. 1. Kurikulum usia 3-5 tahun. Yang kedua, kurikulum usia 6-14 tahun. Dan yang ketiga, kurikulum 14 tahun ke atas. Nah, di sini dapat kita cermati bahwa Ibnu Sina memperhatikan aspek-aspek perkembangan dan pertumbuhan anak sejak dini dalam rangka memberikan materi sesuai dengan kemampuan dan kecakapan psikologis anak. Kemudian, kalau kita lihat implementasi kurikulum dari pemikiran Ibnu Sina, mari kita lihat dari tingkatan yang pertama. Kurikulum disusun berdasarkan kebenaran wahyu dan kebenaran ilmu pengetahuan. Kemudian, yang kedua, menggunakan penjenjangan dan sistem klasikal, sistem kelas. Yang ketiga, pengembangan kurikulum didasarkan pada usia dan tahap perkembangan anak. Keempat, pemberian materi ajar dilakukan secara bertahap sesuai dengan potensi dan karakteristik peserta didik. Kelima, kurikulum disusun secara terintegrasi. Yang selanjutnya adalah bersifat fungsional, bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Nah, tidak hanya bicara tentang konsep pendidikan, tujuan, dan kurikulum, Ibnu Sina juga berbicara tentang konsep pendidik yang ideal, bahwa pendidik yang baik adalah pendidik yang cakap, bukan hanya secara intelektual, tetapi juga secara afektif akhlak dan secara skill kemampuan profesional. Yang kedua, pendidik adalah guru yang berakal cerdas, beragama, mengetahui cara mendidik akhlak, cakap dalam mendidik anak, berpenampilan tenang, tidak bermuka masam, sopan santun, bersih, dan suci. Selanjutnya, harus memiliki sifat yang teguh dalam melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, seorang pendidik tidak hanya mengajarkan dari segi teoritis saja kepada anak didiknya, melainkan juga melatih segi keterampilan. Metode yang digunakan oleh Ibnu Sina, yang disarankan Ibnu Sina dalam mendidik adalah metode talqin, digunakan untuk membaca Al-Quran, kemudian metode demonstrasi, yang ketiga metode pembiasaan, digunakan untuk cara mengajar etika dan akhlak, dan metode tagrib dan tahrik, pemberian hadiah, penghargaan, reinforcement yang positif, sekaligus sebagai motivasi yang baik bagi perkembangan peserta didik. Demikian penjelasan yang singkat mengenai pemikiran Ibnu Sina dalam pendidikan Islam. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa. Menjadi cenderamata bagi mahasiswa sekalian adalah silakan membuat satu kesimpulan berdasarkan bacaan Anda tentang pemikiran Ibnu Sina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.